أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa aqallu zamanin tahidu fihil jariyatu tis'u sinina wala hadda li aksarihi. Artinya minimal usia seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu 9 tahun. Jadi kita bicara sekarang ya usianya orang perempuan kalau keluar haid minimal berapa tahun. Nah itu yang sedang kita bahas sekarang. Kalau kemarin ya usia haidnya ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 6 atau 7 hari, ada yang 15 hari, nifas begitu usianya. Nah sekarang usia orangnya yang haid berapa tahun? Nah itu minimal 9 tahun. Artinya kalau ada anak usianya belum 9 tahun, baru 7 tahun, baru 8 tahun udah keluar darah, itu berarti darahnya bukan darah haid. Ya, berarti darahnya darah istihadah. Ya, jadi itu bukan masuk dalam darah haid. Karena kesepakatan ulama fikih itu menyatakan bahwa minimal usia haid bagi perempuan itu adalah 9 tahun. Tis'u sinin. Nah itu yang dikatakan wa aqallu zamanin tahidu fihil jariyah. Jariyah itu artinya gadis anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan yang mulai haid usianya berapa tahun? Yaitu 9 tahun. Minimal. Wala hadda dan tidak ada batas li aksarihi bagi maksimalnya. Usia paling tua enggak dibatasin. Ya, kadang-kadang ada orang 9 tahun belum mengeluarkan darah haid, 10 tahun belum mengeluarkan darah haid, 15 tahun baru mengeluarkan darah haid, nggak ada masalah. Ya, boleh aja. Atau 20 tahun baru mengeluarkan darah, ya itu namanya darah haid juga. Ya, karena untuk aksarnya tidak ada batasan. Hanya yang dibatasi usia minimal. Jadi kalau kurang dari 9 tahun berarti itu bukan darah haid, masuk darah istihadah. Ini pun ukurannya qamariyah. Ya bukan syamsiyah. Sampai memang ada beda tuh. Ya beda antara usia qamariyah dengan syamsiyah. Biasanya kalau usia qamariyah kan itu lebih muda. Karena memang dia hitungannya lebih sedikit. 1 bulan itu hanya 29 atau 30 hari. Rata-rata begitu 29-30. Sementara kalau qamariyah ya kalau syamsiyah banyak yang 30 sama 31. Kan otomatis rata-rata jadi tiap tahun tuh meningkat. Ya bisa bedanya nanti lumayan juga, banyak juga. Nah, makanya ini dinisbahkan kepada ya bulannya bulan qamariyah, tahunnya tahun hijriyah. Ya 9 tahun ya itu hitungan hijriyah qamariyah. Daliluhu, sekarang dalilnya apa? Ya al-wujudu, ada. Itu tuh dalilnya, kata Imam Syafi'i dalilnya ada. Karena memang ternyata buktinya ada. Anak perempuan usia 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid. Ya itu dalilnya, wujud, ada. Ya, jadi kalau ditanya emang dalilnya mana? Ya ada. Ternyata ditemukan oleh Imam Syafi'i ada wanita yang usianya 9 tahun kemudian sudah mengeluarkan darah haid. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, a'jaba ma sami'tu minan nisa'i tahidna nisa'u tuhamata tahidna litis isinina. Yang paling saya heran, kata Imam Syafi'i, ya apa yang saya dengar dari perempuan-perempuan yang haid, yaitu perempuan dari suku Tihamah. Mereka itu haid saat usianya 9 tahun.
Tuh, biasanya banyak yang 10, ada yang 12, ada yang 13 baru haid. Ternyata ya perempuan Tihamah, suku Tihamah tuh ya anak-anak gadisnya 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid. Itu termasuk ya Imam Syafi'i heran juga. Biasanya tuh di atas 9 tahun. Ya 10, ada yang udah 12 baru mengeluarkan darah haid. Kalau 9 belum. Tapi untuk perempuan Tihamah ternyata ditemukan seperti itu. Makanya dalilnya emang ada. Ya, makanya aqallu tuh. Jadi usia minimal perempuan haid 9 tahun. Karena memang ada, yaitu perempuan Tihamah. Wabihi hadisun, dan di dalam ini ada hadis rawahul Baihaqi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wali anna kullama la dhabita lahu fi syar'i, dan sesungguhnya setiap sesuatu yang tidak ada batasan di dalamnya, dalam syarat maksudnya, wala fil lughati, dan di dalam lughat, yurja'u fihi, maka dikembalikan pada hal tersebut ilal wujudi, kepada adanya. Kalau tidak ada dalam batasan syariat, nah itu bagaimana? Ya tinggal lihat di masyarakat ada enggak. Kalau ada, ya udah itu dari dalil, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada, ya itu dalilnya, wujud ada. Ya ternyata perempuan 9 tahun udah ya haid, ternyata itu ada. Sekarang juga banyak Bapak Saudara. Anak-anak kita tuh, anak-anak perempuan kadang-kadang usia SD, ada yang usia kelas 5 udah pada haid. Ada yang kelas 4 udah haid. Ya. Kalau kelas 6 sudah rata haid, semua ada. Ya. Ini kadang-kadang ada yang kelas 4, kelas 5 udah haid. Gitu. Jadi semakin kemari, bener juga, banyak usia-usia 9 tahun yang udah haid. Gitu. Kan biasanya 12 tahun. Kalau SD kelas 6 biasanya berapa tahun? 12 kali ya? Kalau dimasuk usia ya 6 atau 7, kan berarti kalau usia ya kelas 6 itu antara 11 sampai 12 tahun. Sehingga rata-rata kalau usia SD kelas 6 udah pada haid tuh yang perempuannya. Ya, kalau kelas 5 ada 1 2. Tapi ternyata kelas 4 enggak menutup kemungkinan yang usianya baru 9 tahun ada yang udah haid. Nah, itu begitu. Ya, ternyata kata Imam Syafi'i ya memang ada. Tuh wujud, ada tuh ditemukan. Itu dalilnya. Jadi ditemukan ada perempuan yang usia 9 tahun itu ternyata udah haid. Ya, seperti itu. Tapi kalau 8 tahun enggak diterima itu. Tapi ini keluar darah bagaimana? Itu dinisbahkan kepada darah istihadah. Seperti itu. Sumal muradu, kemudian yang dimaksud ya bitis'i, dengan 9 tahun, istiqmaluha ala sahihi, sempurnanya usianya yang menurut sahih. Nah itu ada yang bilang 9 tahun sempurna. Jadi bukan jalan 9 tahun, bukan 8 tahun setengah, tapi sempurna 9 tahun, full sempurna. Itu ada yang bilang begitu, ala sahih. Tapi nanti ada yang bilang lain lagi, wakila, ada yang bilang nisfut tasi'ati, jalan setengah ke 9, berarti 8 tahun setengah. Ya, jadi 8 tahun setengah. Nah, seperti itu. Jadi setengah mau jalan ke 9. Ada yang bilang 9 sempurna itu. Ada yang bilang nisfut tasi'ah. Wakila, ada yang bilang lagi atau nupiha, mau menginjak usia 9, berarti 8 mau ke usia 9, itu dihitung. Ya begitu, jadi 8 jalan ke 9. Jadi kalau yang tadi bilangnya 9 sempurna, 9 tahun sempurna, itu ada yang bilang. Tadi yang bilang lagi 8 tahun plus setengah. Ya, ada yang bilang lagi jalan 8 tahun. Jadi 8 mau menuju ke 9. Itu ada satu pendapat begitu. Tapi ini kil, dhaif. Fa'alas sahihi, maka menurut yang sahih, al-muradu yang dimaksud at-taqribu, itu artinya kira-kira. Jadi 9 tahun kira-kira. Ya, makanya bisa aja kurang-kurang dikit mah.
ya bisa. Karena ini bukan tahdidu, bukan tahdid, bukan ya artinya pas, tapi takrib. Kalau takrib itu hanya diperkirakan usia 9 tahun. Nanti ada yang bilang ya kalau kurang 14 hari ya itu masih dikategorikan usianya udah haid. Kalau kurang 14 hari, tapi kalau kurangnya nanti 16 hari atau 17 hari, nah itu tidak dikategorikan darah haid. Ya, namanya darah istihadah. Makanya dibilang takrib, ya kira-kira 9 tahun, bukan pas. Alas sahih, merkaul yang sahih. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini laura'atid dama. Nih, ra'atid dama tuh adama jadi maf'ul. Laura'atid dama, kalau seandainya ada perempuan melihat darah. Tuh, ra'at ai hiya tuh perempuan. Seandainya ada orang perempuan melihat ya ada darah dalam dirinya, ya qabla stigmalitasi'ah. Ya, jadi dalam kemaluannya tuh dilihat ada darah. Padahal usianya belum sempurna 9 tahun. Belum sempurna 9 tahun. Bagaimana? Nah, fi zamanin pada waktu la yasau tuhran, yang tidak luas baginya suci au haidan. Ya, jadi antara suci dengan haid. Satu kemarin kita udah bahas ya, suci antara 2 haid itu minimal berapa hari? 15 hari. Ya, 15 hari. Kalau sucinya 15 hari, haidnya paling dikit berapa? 1 hari. Berarti 15 tambah 1 berapa? 16 hari. Kalau enggak cukup sampai 16 hari, ya itu kana haidon, maka itu dihitung menjadi haid. Jazama bihi Rafi'i wa Nawawi. Yang memutuskan itu Imam Rafi dan Imam Nawawi. Wa in kana yasauhuma, kalau seandainya meluaskan sampai 16 hari, usia suci 15 hari minimal. Ya, usia haid minimal 1 hari. Nah, itu berarti 16 hari. Kalau seandainya luas ya sampai 16 hari, la yakunu haidon, maka itu tidak dikategorikan darah haid. Berapa usianya? 9 tahun kurang 16 hari. Nah, itu dikategorikan darahnya bukan darah apa? Bukan darah haid. Ya. Tapi kalau dia usianya berapa tahun? Usianya 9 tahun kurang 14 hari. Nah, itu udah dikategorikan darah apa? Darah haid. Nah, seperti itu. Wa qala al-Mawardi, dan berkata Imam al-Mawardi, in taqaddama bi yaumin aw yaumaini, kalau memang ya lebih dahulu 1 hari atau 2 hari karena haidon. Ya misalnya ya 9 tahun kurang 1 atau kurang 2 hari, nah itu disebut haid. Wa illa, kalau seandainya tidak, pala, maka tidak dikategorikan itu haid. Wa qala ad-Darimi, dan berkata Imam ad-Darimi, la yadurru, tidak apa-apa. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Ya, kata Imam ad-Darimi enggak apa-apa, disebut darah haid juga. Nuksanu syahrin, walaupun kurangnya 1 bulan, wa syahraini, atau 2 bulan. Ya, kalau Imam ad-Darimi misalnya ada anak perempuan usianya kurang 1 bulan 9 tahun, atau 9 tahun kurang 2 bulan keluar darah, maka kata Imam ad-Darimi itu enggak apa-apa. Sebut juga darahnya darah apa? Darah haid, walaupun kurangnya 1 atau 2 bulan. Nah, ini lebih lama. Tapi kalau yang tadi tuh yang paling sahih Imam Rafi dan Imam Nawawi pendapatnya, kalau kurang dari 14 hari dikategorikan apa? Dikategorikan darah haid. Tapi kalau kurangnya sampai 16 hari itu dikategorikan darah apa? Darah istihadah. Tuh begitu, karena dilihat dari masa suci dan haid. Masa suci 15 hari, haid 1 hari, minimal 24 jam. Berarti kan 15 tambah 1 berapa? 16 hari. Sisanya berapa? 1 bulan kan 30 hitungannya. Berarti sisanya 14 hari. Jadi kalau kurang 14 hari itu dikategorikan darah haid. Tapi kalau kurangnya ya enggak sampai 14 hari, kurang 15, kurang 16, itu bukan darah haid. Itu pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya, itu kuat yang di atas. Namun
Ada beberapa pendapat lagi seperti Imam Daromi, itu kalau kurang 1 bulan atau 2 bulan tetap dikategorikan darah apa? Darah haid. Ini ada anak gadis perempuan, usianya berapa tahun? 9 tahun kurang 2 bulan, kemudian mengeluarkan darah, maka tetap disebut darah haid. Kata siapa? Imam Daromi. Ya, kurang 2 bulan atau kurang 1 bulan, nah itu dikategorikan darah haid. Wallahu a'lam. Nah, ini terkait tentang perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Di dalam kitab Kifayatul Ahyad itu dijelaskan panjang lebar jadinya. Ya, makanya wawasan kita jadi luas. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya ada anak kita usianya berapa tahun nih? Oh, 9 tahun masih kurang-kurang berapa? Nah, kalau kurang 1 bulan, kita menurut Imam Daromi, ya itu bisa dikategorikan darah haid. Bukan darah penyakit, udah bukan. Ya udah darah haid aja. Sebentar dikatakan darah penyakit, bingung dia. Nah, seperti itu. Ikut Imam Ad-Daromi. Ya, walaupun kurang 1 bulan atau 2 bulan itu tetap dikategorikan darah apa? Darah haid. Beda dengan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wa aqallu muddatil hamli sittatu ashurin wal dzotani. Minimal usia kandungan hamil itu 6 bulan dan 2 lahzoh. Ya, jadi 6 bulan itu ya ada orang 6 bulan udah melahirkan. Ya berarti 6 bulan jalannya 7. Ya makanya dibilang 7 bulan. Jadi 6 bulan walah zotani, berarti masuk jalannya tuh 7. Wa aksaruhu arba'u sinina. Nah paling lama usia kandungan berapa? 4 tahun. Tuh, jadi anak ada yang usia di dalam perut ibunya berapa tahun? 4 tahun. Nah kalau sekarang jangankan 4 tahun, 9 bulan lebih dikit aja udah mau disesaranya. Ya sebenarnya ada seorang ibu yang hamilnya sampai 4 tahun ada. Makanya dalam ilmu fikih begitu. Ya minimal usia kandungan 6 bulan 2 lahzah. Ya kemudian paling banyak ya 4 tahun. Wa ghalibuhu, nah ini umumnya tis'atu ashurin, 9 bulan ya. Jadi itulah usia kandungan. Makanya anak kadang-kadang kalau lahirnya 6 bulan lewat dikit, jalan 7 bulan itu tua, itu udah termasuk tua. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada lagi yang umurnya 9 bulan. Tapi ada yang paling tua, usianya sudah 4 tahun baru lahir. Nanti ada keterangannya ada. Itu bukan nggak ada kejadian, pernah kejadian. Kalau nggak ada kejadian nggak ada hukum seperti ini. Ya jadi memang ada seorang ibu ya sampai hamilnya sampai 4 tahun. Ya itu seperti itu ya. Amma kaunu aqalli muddatil hamli, adapun keadaan minimal usia kehamilan sittatu ashurin yaitu 6 bulan. Pali anna Utsman radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu utiya bimra'atin, didatangkan. Ya bacanya begitu. Utiya bimra'atin. Jadi sahabat Utsman bin Affan didatangkan seorang perempuan. Qad waladat, ternyata ini perempuan sudah melahirkan. Lisitati ashurin, padahal usia kandungannya baru 6 bulan. 6 ya jalan 7. Ya, jadi usianya baru 6 bulan. Ya, ternyata itu perempuan sudah melahirkan. Fasyawaral qaumu fi rajmiha, maka masyarakat bermusyawarah terkait mau merajam ini perempuan. Ya, ini karena perempuan berbuat zina. Nah dari perbuatan zinanya akhirnya nih perempuan apa? Ya hamil. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah melahirkan dapat laporan. Ya Sayyidina Utsman bin Affan saat itu menjadi khalifah. Dapat laporan dari masyarakat bahwa ini perempuan yang berbuat zina ternyata sekarang udah melahirkan. Usia kandungannya 6 bulan. Dilaporin sama sahabat Utsman bin Affan. Lalu musyawarah dah tuh. Musyawarah terkait ya untuk dirajam. Nah kemudian banyak punya pendapat dalam musyawarah. Di antaranya pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Faqala Ibnu Abbasin, maka berpendapat sahabat Abdullah bin Abbas.
radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, anzalallahu ta'ala, Allah telah menurunkan ayat Al-Qur'an, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ya, kandungannya dan dipisahnya, disapinya itu jumlahnya 30 bulan. Jadi di dalam Al-Quran katanya kalau kehamilan sama disapinya itu semuanya jadi 30 bulan. Artinya kalau usia kandungnya 6 bulan, kemudian dipisahnya yaitu 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. 24 tambah 6 berapa? 30 pas tuh. Ya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Tuh, jadi kata sahabat Abdullah bin Abbas, tunggu dulu sampai 30 bulan. Ya, ini baru melahirkan 6 bulan. Terus sampai nanti disusuin tuh anaknya. Ya, disusuin wa fisaluhu fi amaini, kan gitu ya dalam ayat yang lain. Ya, di sapinya 2 tahun. Berarti ya kalau 2 tahun kan 24 bulan. 6 bulan sama 24 bulan 30. Nah, nanti baru dirajam itu perempuannya. Jadi dia setelah menyusukan 24 bulan atau 2 tahun. Ya, jadi masa ngandungnya ditambah dengan masa nyapinya semuanya 30 bulan. Berarti memang di Al-Quran dijelaskan kehamilan itu minimal hitungannya 6 bulan. Ini ada ya, nyapinya 2 tahun. Nah, berarti kan pas 30 bulan. Ya, 2 tahun 24 bulan. Ya, sementara sisanya 6 bulan. Nah, itu 6 bulan kandungannya, usia kandungannya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Itu pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Wa anzala, kemudian Allah telah menurunkan wa fisaluhu fi amaini, dan dipisahnya, disapinya tuh anak ya usia 2 tahun. Jadi seorang ibu ya itu boleh ya mulai menyapinya anaknya itu usia 2 tahun. Kalau 2 tahun ikut ke bulan berarti 24 bulan. Falpaslu fi amaini, maka disapi pada 2 tahun. Wal hamlu fi sittati asyurin, dan usia kandungan pada 6 bulan. Akhirnya faroja'u, mereka kembali ila qaulihi fasara ijma'an, itu menjadi ijma' ulama. Akhirnya enggak langsung dirajam tuh Bapak Saudara, itu perempuan setelah melahirkan anaknya, tapi dikasih waktu 2 tahun lagi untuk yaitu membesarkan anaknya sampai itu anak disapi. Nah, nanti baru didatang lagi, baru dirajam. Tuh hukum begitu. Ya, jadi ada aturan mainnya, ada aturan mainnya. Jadi enggak langsung begitu saja. Dan ini pun perempuan ngakuin sendiri, dia berikrar, dia ngaku ya kepada Amirul Mukminin, tolong rajam saya karena saya sudah melakukan perbuatan zina. Nah, kalau dia ngaku sendiri kan kagak perlu pakai saksi. Ya, kalau dituduh itu saksinya berat, dia harus ngeliat. Nah, seperti itu. Ini enggak, dia datang sendiri berikrar, saya memang melakukan perbuatan zina, saya minta dihukum. Nah, itu kata Nabi, jangan dihukum dulu, biarin usia kandungnya sampai dijaga dulu sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan jangan langsung dirajam juga, tunggu sampai dinyapi. Nah, itu jadi hitungan usia kandungan minimal 6 bulan, nyapinya 2 tahun, kan pas 30 bulan. Nah, inilah yang dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, 30 bulan. Jadi klop ya, wa fisaluhu fi amaini, ya itu pendapat sahabat Abdullah bin Abbas seperti itu. Akhirnya masyarakat pulang kembali, enggak jadi merajam itu perempuan. Nanti 2 tahun lagi baru ya itu perempuan datang lagi untuk dirajam, sehingga anaknya sudah agak besar karena udah disapi. Fasara ijma'an, maka itu menjadi ijma'. Wa amma kaunu aksari muddatil hamli, adapun usia maksimal masa kandungan arba'usinina 4 tahun. Tuh, 4 tahun. Ya, jadi ada ternyata perempuan yang sampai
ya kandungannya tuh 4 tahun. Berarti pas keluar anak, ya anaknya udah gede, udah 4 tahun, ya kan? Nah begitu. Padaliluhu al istiqra'u, dalilnya itu istiqra'. Istilah itu ada penelitian, memang ada. Qala Malikun, berkata Imam Malik, hazihi jaratuna, ini tetangga kami, imra'atu Muhammad Ajlan, dia istri daripada Muhammad bin Ajlan. Ini ada ceritanya, kata Imam Malik nih. Kata Imam Malik, saya punya tetangga. Tetangga saya seorang perempuan, dia istri daripada Muhammad bin Ajlan, imratu sidqin wa zaujuha rajulu sidqin, atau dibacanya boleh juga imraatun sidqun wa zaujuha rajulun sidqun. Sidqun masdar bimana ismil fa'il namanya. Imraatun shadiqatun, ya, wa rajulun shadiqun. Jadi saya punya tetangga, kata Imam Malik, seorang perempuan, ya, istri daripada Muhammad bin Ajlan. Itu istrinya termasuk perempuan yang jujur, suaminya Muhammad bin Ajlan juga termasuk suami yang jujur. Wahamilat salah satu abdunin, dia ya hamil, istrinya tuh perempuan tersebut hamil itu udah 3 kali, salah satu abdunin, 3 kali mengandung, kandungannya pisnatai asal sanatan, itu ya usianya sekarang udah 12 tahun. Berarti kandungan pertama 4 tahun, kandungan kedua 4 tahun, kandungan ketiga 4 tahun juga. Terjadi begitu. Sehingga udah 12 tahun ya. Udah 12 tahun. Ya, jadi dia hamil, kandungan pertama usia kehamilannya 4 tahun. Ya, hamil yang kedua 4 tahun lagi. Hamil yang ketiga 4 tahun lagi. Jadi jumlahnya berapa? 12 tahun. Kullu batnin arba'u sinin. Setiap kali kandungannya itu 4 tahun. Warawahu Mujahidun aidon. Dan ini udah diriwayatkan juga oleh Imam Mujahid juga. Itu kata Imam Malik. Makanya ya karena memang ada aksar, ya paling banyak usia kandungan ada yang 4 tahun. Ternyata ada. Ya, istri Muhammad bin Ajlan di masa Imam Malik itu dia mengandung bukan sekali, 3 kali, tapi usia kandungannya sama-sama 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Jadi dia pernah mengandung berarti selama berapa? 12 tahun ngandung doang. Ya, Masya Allah. Itu kekuasaan Allah begitu. Dulu nggak ada dokter yang punya inisiatif sesar, ya, belum ada. Nah, seperti itu. Waja'a rajulun ila Malik ibni Dinar. Ini ada lagi di masa Malik bin Dinar. Datang seorang laki-laki kepada ya Malik bin Dinar, seorang ulama, seorang ahli tasawuf, namanya Malik bin Dinar. Jadi ada orang laki-laki itu, Bapak Saudara, dia datang kepada Malik bin Dinar. Pakola dibilang begini, ya Abu Yahya. Jadi Malik bin Dinar itu dikenal dengan Abu Yahya, kunyahnya. Ya Abu Yahya, wahai Abu Yahya, ud'u, ya tolong dong, doakan limra'atin kepada perempuan yang hubla, yang lagi hamil. Munzu arba'i sinina, udah 4 tahun hamilnya. Fi kurbin sadid, udah susah banget dia. Tuh, jadi minta air dah ceritanya. Minta air, datang ke rumah Malik bin Dinar, seorang ulama besar ini. Ya minta air. Ya dibilang, ya Abu Yahya tolong doain, nih istri saya hamil udah 4 tahun, ya udah susah banget kesian. Pada alaha, lalu Imam Malik doain dah, ya itu air, ya dibaca-bacain dah, apaan bacaannya wallahu alam dah, pokoknya dibacain dah tuh, ya pada alaha sama Imam Malik dibacain tuh Bapak Saudara. Kemudian faja'a rajul ila rajuli, lalu datang tuh seorang kepada laki-laki, nih tolong suruh minumin, ya bawa ke istri kamu, suruh minum. Pakola, kemudian bilang, adrik imrataka, sekarang silakan temuin istri kamu. Padhahabar rajul, lalu tuh suaminya cepat-cepat pergi dah bawa tuh air, ya udah diminum apa sumaja'ah, kemudian datang wa ala raqabatihi gulam, ternyata istrinya sudah menggendong anak. Ya, usianya berapa tahun? Ibnu Arba'isinin,
itu anak usia udah 4 tahun. Qadis tawat asnanuhu, giginya udah rata. Tuh. Jadi giginya udah tumbuh, udah rata, udah 4 tahun. Ya, jadi giginya udah rata. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui. Nah, itulah Bapak Saudara, nanti baru kita lanjutkan dengan wayah rumu bil haidi wan nipasi sama niatu asya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya latifal lam yazal ultub bina bima nazal innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.